Ya, selamat malam Bapak Ibu teman-teman ya. Ini akhir Maret ya, tanggal 31 Maret ya. Baru sempat buat rekamannya ini ya, update market ini. Minggu ini banyak acara gereja jadi ya mohon maaf ini agak terlambat. Biasanya kan malam Minggu. Nah, tadi malam juga masih ada acara. Ini nggak apa-apa jam 11-an ini kita buat. Oke, kita langsung saja ya. Ini data minggu kemarin ya, dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Maret. Ya, asing memang keluar 2,7 triliun. Gedenya di Telkom karena pendapatannya growth-nya tipis ya, di bawah ekspektasi gitu. Tapi efisiensinya sepertinya tetap bagus ya. Bottom line-nya naik 18%. Tapi di pasar respon asingnya net sale ya. Makanya harganya kendor. Apakah ini berbahaya ya? Sebenarnya tidak. Kalau kita punya rencana untuk simpan lebih panjang, justru ini kesempatan BOW yang bagus, ya, yang Telkom itu. AK mengurangi posisi ya, dia masuk dari November kan gede, ini mengurangi posisi, ya. Set PYUBK juga sell. Kemarin datanya itu ada ini sempat saya posting. Ya, Telkom sejak 1 November 2023 sampai 25 Maret itu masih akumulasi lot. Ya, buyer besarnya ini loh, AK ini loh. 1,2 T, average 3,8. Ya. Tapi itu berkurang. Ya, angkanya mengurangi posisi di hari itu dan hari-hari setelahnya. Sekarang seperti apa? Kita cek nih yang Telkom ini. Jadi sejak November, duit gede masuk November semua kemarin tuh. Sampai tanggal 22. Yang 25 kan awal turun itu. Kita tarik ke 22 dulu. Itu masih akumulasi. Di sini lihat, angka itu ada 1,6 T. Itu dari November sini naik begitu. Tapi tiba-tiba drop begini. Itu mulainya tanggal 25. Kalau data sampai tanggal 22 itu angkanya masih 1,6. Tapi kalau kita tarik dari tanggal 28 sampai tanggal 28, yang 1,6 ini akan berkurang. Ini, ya, tinggal 771. AK mengurangi posisi. Yang terjadi seperti itu, makanya harganya kendor. Jadi tanggal 25 sampai 28 itu nih, AK net sale 778. Bayarnya lokal gede-gede ya, rombongan begitu. Asing yang lain ikut sell. Kalau long termnya gimana Mas? Long term itu Telkom tuh ya monthly chart itu masih terhitung bullish. Ya, ini daily chart ya. Ini saya munculkan RSI 14 untuk menunjukkan bahwa ini very oversold. Ya, kemarin tuh candlenya doji ya. Ini muncul doji setelah turun banyak. Ya, kemungkinan Senin udah ada TA rebound itu. Pakai yang hourly chart itu kan udah basic now. Ini ada basic now. Ya, semoga kuat naik 36, 38 gitu. Bertahap. Di sini posisinya oversold. Kalau di grafik harian memang nampak jelek itu. Tapi kalau cari TA rebound ini bagus. Ya. Weekly-nya seperti apa ya? Memang ada sell signal kendor kayak gini. Tapi ini sifatnya tidak lama. Kalau bicara tren besarnya, ya lihat yang monthly, ya, monthly chart. Telkom tuh masih kategori bullish.
Ya, ini bullish seperti ini. Ya, 2014 di sini kan. Ya, 10 tahun lalu harganya di situ. Ini kategorinya masih bullish di atas support. Support kuatnya 3000, ini EMA 200-nya di situ. Di sini nanti lama-lama golden cross ya. April atau Mei ini akan golden cross. Akan naik lagi. Ya, ini tren besarnya. Nah, di chart harian ada diskon banyak. Di alur 1 jam hourly chart ini buy signal. Jadi ini dalam kondisi yang wajar, ya, minggu depan ini akan pelan-pelan mulai naik lagi. Ya, semoga hentakannya juga ada yang kuat. Entah Senin, entah Selasa. Ya. Akan mengurangi iya, tapi nampak yang hari Kamis itu tekanannya udah mengecil. Ya mungkin segitu aja cukup menguranginya. Ini timingnya naik, kita lihat nanti hari Senin beneran kuat naik apa enggak. Secara timing ini udah beli. Ya, itu yang Telkom. Oke. Lalu saham yang lain, tekanan sell ada di BCA. Ya, ini asing memang ada profit taking, Mandiri juga ya. Astra keluar masuk. Tapi Astra untuk view 3 sampai 6 bulan ke depan bagus kok. Ya, pakai weekly chart itu. Astra ini pelan-pelan akan naik. Acuannya nanti pakai chart mingguan, pakai yang weekly ini. Kita tutup. Nah, ini. Diteruskan, ini dilanjutkan. Nanti jadinya kayak apa? Ya, 3 sampai 6 bulan ke depan. Ya, potensi optimalnya 7.000. Tapi kalau punya sampainya 6.500 kan juga udah lumayan. Ini dilanjutkan saja. Ya, itu. Kalau yang banking, ya BCA, Mandiri, bahkan BRI, ya, saham bank ini weekly chartnya ketemu nggak bagus. Ada resiko sedikit kendor lagi. Ya, ini BCA weekly chart, chart mingguan, ketemu posisi atas, ketemu posisi overbought. Ya, ya ada resiko sedikit kendor, ya, balik 9.000 itu. Tapi tren utamanya tetap masih bullish. Tinggal nanti lotnya ini untuk lot apa? Lot invest atau lot swing? Ya, ya kalau lot untuk posisi swing trading, timingnya sell atau SOS, exit, karena masuknya kan dari golden cross di sini. Ya, ini tinggal nunggu matang MACD-nya itu 16%. Ya, swing up yang ini 16%. Ya. Asing juga mulai keluar kan. Ada gerakan profit taking. Termasuk lokal pun ada yang gede. Itu PD itu keluar banyak itu. Februari Maret ya. Nih, BRI weekly-nya juga ketemu overbought, sell signal begini. Belum matang sih ya. Tapi itu nampak agak kendor ini. Yang tertingginya kan ini. 2 minggu ke depannya begitu doang. Ini mahal dead cross ini. Lot bulanan kurangi posisi bankingnya itu. Kalau lot invest tahan terus enggak apa-apa. Ya, sama Mandiri juga, BNI juga. Ya, kemarin kurangi posisi atau BNI exit, switchnya kemana? Bank BTN toh. Ya, Bank BTN nanti kita lihat ya weekly-nya kayak apa chartnya. Ini yang BNI masih loading. BNI juga itu timingnya sama kok. Sell itu. Kita pakai ini.
Weekly-nya ini yang stock split belum diupdate. Kita ulangi ya. BNI. Ya, ini daily-nya. Ya. Nah, ini weekly chart-nya. Ya. Bank BNI weekly chart ketemu overbought, dead cross kayak gitu. Ya. Exit kan itu. Kalau golden cross-nya di sini. Bulan Agustus tahun lalu. Ya, swing panjangnya segitu. Sudah naik 30%. Ya. Jadi ketika kita mau keluar atau kurangi posisi, pastikan itu posisinya mahal. Ya, memang ketemu pucuk, ya realisasikan keuntungan. Itu untuk lot swingnya. Kalau lot investasi lain cerita, terserah mau tahan sampai kapan. Yang Bank BTN, asing kan nampak masuk di sini. Weekly-nya masih di situ ya, belum mentok, belum dead cross. Minggu lalu ada break ya, minggu ini sedikit kendor. Tapi ini arahnya kan ke atas. Ya, arahnya ke atas 2024 proyeksinya BTN itu bullish. Ya, dasarnya monthly chart ini. Jadi bulan Maret ada tekanan beli, harga bergerak naik, asingnya masuk. Di sini ada titik belok. Ya, ini ada titik belok. Ya, mau naik, targetnya mana? Yang terdekat 2000. Ya, siapa tahu April ya, atau Mei nyampe gitu. Ya, kalau BTN oke. Beda dia alurnya beda. Ya, siapa tahu jadinya nanti kayak BRIS. Ya, BRIS sebelum naik itu kan juga begitu kemarin. Sebelum naik kuat di atas 2000 itu. Ya, awalnya di Mandrica kan juga ada titik belok kan. Sekarang weekly-nya udah pucuk. Weekly-nya udah mahal. Ini loh. BRIS Mandrica itu ada titik belok di sini. April tahun kemarin. Tapi beneran naik itu baru Januari. Di sini nih. Ini di sini ada nggak rapi ini. Powernya belum muncul waktu itu. Powernya itu muncul di bulan Januari. Kemudian Februari Maret itu asingnya nyusul ke atas itu masuk. Jadi ini targetnya ya nanti stabil di atas 3000 beris itu. Karena di sini belum ada sell signal. Ya, baru mulai beberapa bulan. Nanti kalau seperti ini terulang, bahkan bisa 4000 itu kalau sabar. Support kuatnya sekarang 2000. 2000 ini jadi support kuat sekarang. Kan gitu kan? Tekanannya beli. Yang BTN tadi, kalau jadi, bisa kayak BRIS. Ya, ini udah mulai naik itu juga ada break kayak gini. Berarti BTN ini strateginya BOW kalau mau masuk ya nawar tuh 1500 coba dikasih apa enggak. Ya. Tadi kalau monthly chartnya itu bagus. Ya. Ini yang saham bank ya, saham bank yang cukup besar tapi harganya belum naik itu ya BTN. Belum naik banyak. Kalau udah naik sebenarnya udah naik tapi belum naik banyak. Karena ini potensinya bisa 2000 bahkan 2500 ya. Tahun ini ya, tahun ini sampai akhir tahun. Oke, itu update market ya. Memang ada tekanan sell. Nanti yang Telkom cari TA rebound atau ikuti alur 1 jam 2 jam itu. Ya. Bankingnya kurangi posisi, switch ke BTN. Lalu yang Pegas kemarin power membesar itu nanti ya cari peluang masuk lagi. Ya, kendor masuk gitu. Ya. Goto bagaimana? Goto BK masuk lagi.
ada rencana buyback. Jadi yang open lock tanggal 30 itu bisa ternetralkan ya, ternetralisir oleh rencana buyback 3,1 T itu. Mestinya itu nggak jadi masalah. Karena misalnya besok kendor, itu kan duit gede siap serok bawah gitu loh. Ya, itu akan mengurangi kepanikan di pasar. Ya, berita buyback itu. Oke, itu update pasarnya. Ya, untuk saham-saham pertanyaan pembahasan malam ini ada beberapa. Ya, ini kita mau cek Avia, STRK, Baik, Wins, Bank Danamon, PTMP, Astra, PTBA, ERA, MPIX, Mika, Cegas, Pesap, BBRI, Petro, Hill, Bumi, Telkom, PNBS, Friend. Ya nanti singkat-singkat ya, yang penting-penting aja. Ya, biar nggak terlalu lama. Nanti kalau ada saham di luar ini mau tanya silahkan nanti tulis di komentar di bawahnya itu yang di YouTube. Ya, oke kita mulai yang pembahasan ini ya. Yang pertama saham Avia. Saham Avia ini saham bagus, bisnisnya kan bagus, sehat gitu. Memang valuasinya agak mahal, tapi ini ukurannya termasuk besar untuk usaha chat begini ya. Itu termasuk besar karena net income-nya 1,6 triliun. Ini cocok untuk investasi, ya cocok. Sekarang kita lihat si Avia itu sejak IPO itu kayak apa ya? Sejak IPO dia kendor. Sejak IPO dia kendor kayak gini. Nah, ini sebenarnya area bawah ini. Ya, kalau harga sejak IPO 500-an ini kan harga bawah. Ya, kemarin harganya kan sempat 700-an, 800-an, 900-an. Ini data kita tarik dari awal tahun coba ya. Tuh, akumulasi ya. Di sini yang masuk aset ya, 181 miliar. Ini lokal-lokal masuk ini. Ambil posisi bawah. Ini kalau pegang setahun 2 tahun ya ini bagus ini. Ambil posisi di bawah. Ya. Detail grafiknya kayak apa? Coba kita cek ya. Avia. Ya. Ini hampir basic signal begini. Dalam kondisi yang normal, yang wajar, ini proyeksi bulan April tuh swing up, naik. Bullish, targetnya ya nanti stabil di atas 600. Itu resisten kan. Semoga kuat stabil di sini. Ya, jadi Avia coba maju boleh simpan sepanjang April. Kemudian saham kedua itu STRK. Ya, Lovina ini laporan keuangan udah muncul. Itu ada di Stockbit ini kemarin udah ada update-nya laporan keuangan itu. Nih, ya, penyampaian laporan keuangan tahunan STRK 28 Maret jam 23.43 ya tengah malam. Ini kalau kita buka, ya ini data-datanya ini bisa kita download. Ya. Lalu yang ini laporan keuangan gitu, kita klik. Terus jadinya kayak gini, ya kan? Nah, coba kita cek ya. Saya udah cek sekilas, banyak perbaikan di sini. Ya, dari sisi aset naik, liabilitasnya kurang,
ekuitasnya naik, ya, pendapatannya naik, untung bersihnya naik, mestinya nanti gerak. Kita lihat hari Senin besok. Ya, Senin 1 April ini semoga naik, ya bangkit lagi sama STRK ini. Di sini kita lihat nih asetnya, ya. 2023 banding 2022. Naiknya banyak sekali jumlah asetnya. Karena yang kas dan setara kas ini kan naik pesat. Ini hasil IPO mungkin dari sini. Ya. Intinya jumlah aset naik pesat. Kemudian liabilitas jauh berkurang. Ya, nih, yang jangka pendek 5,2 aja dari 31. Ya, yang jangka panjang 35 jadi 7. Ini totalnya dari 67 tinggal 12. Membaik sekali kan kalau begini. Lalu ekuitas ya, ekuitasnya jelas naik dari 39 ke 165. Ya. Kemudian penjualan. Ya, penjualan kotornya itu 54. Sesuai dengan berita itu kan. 54 miliar, 50-an M itu. Ya. Tapi itu kotor, belum dikurangi pita cukai. Setelah dikurangi penjualan netonya 39 miliar. Ya, masih growth dibanding 30. Ya, 2022 ke 2003. Ya, laba kotornya naik. Kemudian jumlah laba komprehensif naik jadi 10,9 miliar dari 6,1 miliar. Jadi untung bersihnya naik, pendapatannya naik, asetnya naik, utangnya berkurang, modalnya naik. Ya, karena duit dari IPO itu dimasukkan di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita lihat respon pasar, ya, sama buyer-buyer gedenya itu. Nanti ada gerakan HK-HK duit gede apa tidak. Kita ke halaman 63. Kenapa halaman 63 penting? Di sini ada pemegang saham. Waktu itu ya, 4 nama ini ya, sempat kosong, nol itu. Data di RTI kan seperti itu. Ya, 4 nama ini kosong. Tiba-tiba sekarang 6%, 7%, 7%, 7%. Ya, waktu itu kalau tidak salah yang 4 nama ini pegangnya cuma 3%. Kok tiba-tiba sekarang 6 sampai 7? Itu kan udah ngambil banyak sekali dan lebih banyak. Kalau nggak barang bagus kan nggak mungkin. Kalau ini nggak bagus, nggak mungkin nama-nama ini ada isinya sekarang. Tetap nol dong harusnya. Kayak gitu loh. Jangan-jangan mau digoreng lagi ya, siapa tahu. Kita lihat aja nanti. Ya, itu yang STRK. Ya, bahasa pasarnya ini bandarnya udah punya barang lagi. Mekanismenya gimana ya, saya nggak tahu. Ya, karena di Blocksumnya kan nggak terlacak itu. Ya, mungkin lewat crossing. Ya, bisa saja teknis teknis seperti itu. Ya, intinya buyer gedenya atau ada pihak ownernya pegang barang lagi gitu aja. 6 sampai 7%. Ya, semoga ini bangkit lagi ya. Ya sewajarnya STRK itu bermain di atas 100 per lembarnya. 100, 150 itu musuhnya segitu. Ya. Kalau digoreng lagi ya di atas 200 dan seterusnya. Tapi paling enggak ini balik 100 dulu. Laporan keuangan bagus begini ya mestinya nanti ada gerak naik, bisa bangkit lagi gitu. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu yang STRK ini. Laporan keuangannya udah muncul. Kita lihat nanti hari Senin ya 1 April itu. Oke, saham selanjutnya saham baik. Ini sudah saya cek ya, bayarnya Maret kuat.
Ya, ini proyeksinya bulan April bullish sampai ini. Nanti coba dipantau. Kalau full Maret itu akumulasi lot. Cuma kadang-kadang gerakannya kurang rapi dan banyak manuver-manuver. Tapi ini arahnya sudah ke atas. Ya, secara broksum arahnya ke atas karena ada akumulasi lot. Baik ya, kita tarik yang Maret. Ini ada BQ nih. Ya, masuk 1,8 miliar. Ya, di bawah BQ ada MG. Berarti kan Maret sedang kuat bayarnya. Nanti kalau buyer yang lebih kuat ini lanjut di bulan April, otomatis kan naik. Logiknya begitu, teknisnya begitu. Ketika bayarnya lebih kuat, memang harga sahamnya naik. Ya. Oke. Kemudian saham Wins, laporan keuangan membaik itu kan. Ya, ini ada akumulasi lot. Ya. Lot gedenya ada yang keluar. Ya, tapi ini totalnya akumulasi lot. Kemudian kita cek sepanjang Maret kuat naik enggak saham Wins ini. Ternyata kuat naik. Ya, awal Maret kan di sini. Kuat naik sekitar 42%. Berarti ini oke gitu. Ya, saham sudah kuat naik lagi. Berarti ada buyer kuat masuk gitu loh. Arahnya jelas ke atas. Ini ada buy signal ya pakai weekly chart. Saham Wins ini target simpan bulanannya ya 600 700 ya, tinggal selama apa kita kuat nahan. Kalau kuat nahan 3 bulan ya mungkin 700 pun kena. Hal seperti ini bisa terulang. Wins coba di browsing gitu. Bener nggak labanya naik gitu. Nah ini kan 30 Oktober. Oh, ini salah. Berita. Bener nggak ini? Seminggu terakhir. Belum ada ya. Kemarin yang membaik apa ya? Wins. Laba Wins 2023. Nggak ada update belum. Ini udah ya. Naik ya. Pendapatannya naik. Ini yang dua terakhir ini. Laba kotor naik. Laba bersih. Laba bersihnya naik kok ya. Dari kecil sekali 13 miliar menjadi 102 miliar. Ya. Naik banyak kan? Itu wins ya. Ini ada bengkok begini ya, titik belok arahnya ke atas. Ada perbaikan kinerja. Ya mestinya 600 700 kena dan seterusnya. Tinggal ikuti alurnya ini. Ya, itu yang wins. Lalu Danamon. Danamon seperti ini di chartnya ya. Data support sedikit naik. Kayak apa? Proximum. Masih distribusi ya. Ini ada lot gedenya keluar. Tapi itu di atas support itu tidak bahaya gitu loh.
bukan yang dalam posisi tiba-tiba akan rontok gitu, beda. Ya, ya ini sideway bawah ya, weekly-nya sideway bawah, belum ada ya, tenaganya memang belum ada. Ya. Untuk bankingnya Bank BTN itu loh, ya itu jadinya bisa kayak BRIS. Ya, dulu sebelum BRIS naik, saya udah teriak-teriak BRIS itu loh. BRIS itu waktu itu proyeksinya 2023 bullish, tapi ya nggak terlalu tepat juga karena BRIS itu naiknya 2024. Ini apa ini? Ya Januari. Ya, naiknya 2023 naik sih, tapi nggak banyak. Ya, tenaganya baru muncul di sini. Ya, tapi Bank BTN itu nanti jadinya bisa kayak BRIS itu. Dulu BRIS sebelum naik di atas 2000, 2500 itu, monthly chart-nya kan juga dari bawah kan. Dulu begitu. Waktu ini Golden Cross, ya, Golden Cross, wah ini nanti bullish. Ternyata nggak langsung. Ya, ada periode seperti ini. Ya, dari sini nggak langsung bablas, tapi ada periode ini. Tapi akhirnya naik. Ya. Alur ini jalan, meskipun nggak mulus. Ini ada nggak rapinya ini. Nah, nanti Bank BTN bisa jadinya kayak BRIS. Asal sabar, asalkan sabar. Itu yang Bank BTN. Supportnya sekarang 1.500. Ya kalau mau nawar sekitar itulah. BOW intinya masuk. Kemudian saham selanjutnya PTMP. Ya, Mitra Pack ini bahaya, gerakannya agak ekstrim. Kemarin nyulo lagi, ya kan? Memang di sini sedang swing bearish. Ya, signal terakhir sell, ini sell, ini sell. Kalau sell signal ini keluar, nggak kena gebuk yang ini, ya kan? Ambil menitan nggak Mas? Nggak usah. Kalau yang model begini gampang rusak. Ya kalau ambil menitan itu saham gede, yang bukan gorengan. Kayak Telkom itu loh. Ya, Telkom itu chart hariannya ya memang nampak jelek, drop kayak gini. Ya, muncul doji. Itu kalau di alur 1 jam malah bagus. Kita mau trading pakai alur yang mana? Mau pegang berapa lama? Kalau pakainya hourly chart, ini buy signal. Posisinya ketemu murah Telkom itu. Ya, justru ini first choice. Kalau ngincer lapis satu yang tembak bawah Telkom itu udah dikasih diskon banyak begitu. Ya, kalau dari harga 4.000 itu udah turun sekitar 13%, ya kan? Oke, saham selanjutnya Astra. Astra itu lanjut yang weekly chart kemarin dulu untuk yang bulanan. Kalau lot harian nanti Senin udah bisa masuk BUW ya, mulai dari alur yang 30. Misalnya 500 jebol ya itu tetap beli. 5.000 sampai 5.100 itu area BUW. Tapi kalau Senin langsung kuat naik ya udah berani beli. Kemungkinan alur 1 jam ini jalan. Tapi kalau dia masih kendor, ini area BUW di sini. 500 sampai 5.100 itu area nampung bawah. Ini nampung bawah. Kalau bicara arah ya arahnya akan naik lagi sesuai weekly chart itu. Ini di sini udah ada titik belok. Potensinya balik 6.000, 6.500, 7.000. Tapi itu lama, 3 sampai 6 bulan. Position trader, ambil posisi ya. Terus PTBA. Ya, PTBA juga kuat naik ya. Adaro juga kuat naik. Bayarnya yang lebih tegas
akumulasi lotnya ada di Adaro, tapi PTBA ini dengan power yang terbatas pun dia kuat naik 14%, 15% sepanjang Maret. Tapi kalau kita bandingkan sama Adaro, ya bayarnya itu kuat di Adaro 10%, karena udah kendor, ya, 2 hari kendor. Kalau pas belum kendor kemarin itu sempat 12% juga. PTBA tadi bagaimana? Ya tergantung mau untuk apa. Ya untuk invest atau untuk swing. Kalau swing bulanan ini ketemu posisi mahal, posisi profit kan keluar kan. Supportnya nih 2.800 nih support. Ya. Kalau dia kendor lagi, balik 26, serok lagi gitu aja terus. Ya, murah beli, mahal jual terus aja ngalir. Ya, itu kalau swing trading konsepnya begitu. Ya, kemudian era laporannya kayak apa? Ya, ini nanti dicek. Kalau secara grafik ini timing beli. Ini ada golden cross. Basic. Nah, potensi terdekat balik 480 itu. Up 11%. Ya, untuk swing ambil ya. Timingnya menang ini. Ya, timingnya pas. Jadi nggak jadi itu urusan nanti. Ya, semoga jadi gitu aja. Terus MPIE. Ya, ini kemarin masuk saham itu. Ya, call auction itu. Jadi yang alur 1 jam nih jadi rusak. Sebelum dia drop, yang alur 1 jam kan kemarin bagus nih. Sebelum yang ini loh. Ini begini ya. Nah, begini. Turun, flat ya. Ini mulai naik sedikit. Di sini buy signal begini. Itu kalau nggak kena yang call auction ini, mestinya dia naik 100, 120 itu masuk akal itu. Ya. Tapi ternyata kena. Ya, equity-nya pemantauan khusus atau gimana. Drop, drop, drop kayak gini jadinya. Nanti coba dipantau ini kuat naik apa enggak. Ya, ya memang banyak yang kecewa, sedih, marah itu wajar. Ya, aturan-aturan itu dari dulu juga berubah, berubah, berubah. Ya, kalau kita marah-marah itu nggak menyelesaikan masalah. Ya, protes silahkan, demo silahkan. Tapi aturan itu bisa dirubah apa enggak? Ya, kita buang energi atau enggak? Buang waktu apa enggak? Ya, silahkan dipertimbangkan lagi. Ya, ya sebaiknya fokus aja urusannya apa. Sebagai trader gimana, sebagai investor gimana, fokus aja kerjaan kita apa kerjain. Ya. Adaptasi, mau nggak mau adaptasi, karena kita nggak punya kekuasaan apapun. Ya, mau ditutup broksumnya kayak, mau ditutup bid overnya begini. Suatu saat nanti kalau ditutup intraday chartnya, ya itu namanya udah nggak benar. Ya, misalnya Telkom hourly chart begini, ini nggak boleh dilihat gitu. Ya, itu keterlaluan kalau sampai seperti itu. Ya, nggak ada nggak ada logic reasonnya, nggak ada alasan logisnya kalau sampai hal seperti itu terjadi. Ya, misalnya grafik saham itu yang dimunculkan hanya chart harian saja gitu. Wah, itu udah jelek sekali kalau kayak gitu. Ya, karena di intraday chart itu banyak peluang yang bisa kita ambil. Termasuk Telkom hourly chart kayak gini nih bagus ini. Kalau seperti ini ditutup juga ya itu udah ampun lah itu. Ya, oke. Lanjut ke saham Mika. Saham-saham yang kena call auction ya itu memang hanya bisa menunggu. Ya, ya ditunggu aja. Itu musibah itu. Semacam
market crash untuk yang saham-saham kecil. Ya. Sekarang yang Mika, ya. Mika ini laporan keuangan kayaknya kurang bagus. SOS exit saja. Ya, kalau secara grafik sih nggak bahaya. Ya, justru ada peluang dia ke 29, 3000 itu ada. Ya, tapi karena kinerjanya kurang bagus, ya SOS exit. Ya, atau langsung exit gitu. Kalau posisinya nggak rugi, ya langsung exit aja. Ganti yang lain. Kemudian saham Cegas. Ya, waktu itu gorengan liar sekali. PO selesai, selesai. Terus sekarang apa? Masuk call auction. Nah, ini juga aduh lumayan. Kena juga dia nih. Tuh, kayak gini nih. Drop, drop, drop begini. Nah, nanti alur 1 jam ini jalan apa enggak nih? Kalau alur ini jalan, paling tidak Selasa atau Rabu udah naik lagi. Coba bisa naik nggak nanti? Dipelajari, dicek. Ya, cek gas ini. Secara timing, alur harian wajarnya itu Selasa atau Rabu mestinya udah hijau itu. Tapi bit overnya nggak kelihatan mau gimana. Ya, agak repot. Ya, kalau ikutin alur murni grafik sih sebenarnya masih bisa. Tapi kalau bit overnya nggak kelihatan itu kan kurang mantep. Ya, kurang mantep gitu loh. Oke, saham selanjutnya Pesat. J Resources ini naik banyak ini. Ini naik banyak sejak Januari. Ya, kita lihat ya, Pesat kita periksa sejak Januari sampai Maret. Ya, akumulasi strong bullish begitu ya. Dari 100 ke 200 lipat ya. AK 18 miliar. Ya, ini ada akumulasi loh. Ya, AK yang memimpin. Finansialnya kayak apa? Yang 2023 belum muncul ya. Ini kayaknya gorengan atau gimana ini. Ya, laporan keuangannya nggak terlalu bagus gimana ya. Tapi ini ada kekuatan ya. AKS ya dan seterusnya. Harga naik kayak gitu. Ini posisi atas ya, jelas atas. Karena udah naik banyak. Kalau mau ngambil atas gimana? Kalau mau pakai AutoCAD boleh. Dan sebaiknya pakai. Selama pesap harganya di atas 200, trading-trading oke. Tapi suatu saat dia kendor jebol 200 itu auto cut gitu aja, auto sell. Karena naiknya udah banyak sekali. Dari 100 ke 200. Nanti kalau kendor ke 160 aja udah repot gitu. Kayak gitu ya. Pakai batasan ya. 200 itu batasnya. Selama di atas 200 oke. Trading-trading aja, ikuti alur menitanya. Tapi kalau 200 enggak kuat jebol ya sudah. Ya, keluar cari yang lain. Kemudian saham selanjutnya ada Bank BRI. Ya, Bank BRI tadi udah kita cek sekilas. Ya, 2 hari ini kendor lagi begini. Asing sell itu volume juga gede. Waktu exit itu kendor, naik lagi, ini kendor lagi. Ya. Puncaknya ini tidak bisa melebihi puncak ini. Benar nggak? Ya. Low-nya ini lebih low dibanding ini. Ya kan? Coba ini kalau kita bikin channel kan channelnya mulai ke bawah tuh. Coba gitu nggak benar nggak tuh? Ya, kira-kira beginilah. Nah kalau begini kan lebih jelas. Kalau kita lihat weekly chart, ya ini hampir dead cross.
ini udah dead cross, posisi mahal, overbought. Harga 5.000 itu Oktober 2023. Oktober, November ya. Dari harga 5.000 ya, ke harga sekarang itu udah naik 20%. Jadi kalau ada sebagian lot gede yang keluar itu wajar, wajar itu ya. Di sini ketemu mahal. BRI, Mandiri, BCA, BNI sama, itu weekly chartnya mahal-mahal. Ya, yang weekly chartnya masih di bawah tadi BTN aja. Ya, bahkan BRIS itu mahal itu, karena udah naik banyak kan. Kalau lot swing, lot position trader, BRIS itu udah waktunya exit. Nih, sell kan? Ya, beli jual, beli jual. Nih, mengalir, ngeswing, mengayun. Karena naiknya udah banyak sekali dari titik Golden Cross ini, dari sini 71% dalam hitungan beberapa bulan saja, 4 bulan atau 5 bulan. Itu tinggi sekali itu untuk kategori saham yang bagus. Ya, ini ibaratnya atau istilahnya saham bagus sedang digoreng gitu. Digoreng dalam arti yang positif, bayarnya ngotot banget gitu. Jadi digoreng itu nggak selalu negatif. Arti digoreng itu kondisinya nggak normal. Entah tekanan belinya terlalu besar atau tekanan jualnya terlalu besar. Kondisinya yang nggak normal. Ini sedang digoreng. Mark up, mark down. Ya, kayak gitu. Saham selanjutnya Petro. Petro laporan keuangannya nggak bagus. Nanti cari titik keluar saja. Ya, titik keluar, nanti diganti BRPT. BRPT laporan keuangannya bagus. Ya, bottom line-nya naik banyak. Kita lihat nanti ada hentakan nggak hari Senin. BRPT kan kemarin untung bersihnya naik banyak. Ya, di sini udah ada update belum? Ini udah ada nih. Ya, total pendapatan berkurang ya. Pendapatannya turun sedikit, laba kotornya naik yang ini. Laba bersih naik. Ya naiknya banyak sekali. Dari 500-an miliar menjadi 1,5 triliun. Ya, kita lihat nanti gerak nggak hari Senin BRPT. Petro saya switch ke BRPT gitu aja. Kemudian saham selanjutnya ada saham Hill. Hill ini gampang naik, gampang turun dia. Ya, nih pergerakannya tuh gini, drop, ya, ini ada ekornya, ini drop naik, drop lagi, ini drop, habis naik turun, ya kan kurang stabil gitu. Ini geraknya cepat, gampang naik, gampang turun. Ya, agak beresiko yang model begini. Ya, kalau akurasinya kurang bagus, mending cari yang lain dulu. Tapi kalau mau ambil pakai swing, ya metode swing, ambil pakai ini. Ada potensi April dia minor swing up paling enggak ke 2.400. Ya, 16%. Siapa tahu terjadi. Timingnya sih datang. Cuma nanti powernya mendukung apa enggak itu kita enggak bisa prediksi. Secara timing ini memang oke. Ya, ini volumenya sedikit meningkat. Di sini ada tekanan beli. Ya, kayak gitu. Kemudian selanjutnya bumi, humpus. Ini gerakannya agak susah ya. Ini sebenarnya
agak serem ini gerakan saham ini. Ketika drop itu ya ini dropnya kayak gini, ini drop, ini drop. Coba kalau gitu lihat arah gimana Mas? Ya kalau lihat arah ini ada perpotongan nih sebenarnya, tapi belum sepenuhnya muncul. Ya, ini arahnya sebenarnya ke atas itu, balik ke 160-an. Ini Februari, ini Maret, ya. Januarinya drop. Coba Maret kita cek Broksumnya. Satu, ya ini benar deh. Nah, ini ada tuh DR nih, 16 miliar, ya, by frekuensi sekian, ya, by volume sekian, average 100. Ini ada duit gede masuk nih. Ya, bumi 16 miliar, average 100. Ya. Dalam kondisi yang normal, April akan naik lanjutan dari power yang ini gitu loh. Entah pakainya DR atau yang lain. Biasanya kan begitu. Ya, tahan boleh ini. Ya, secara proxumnya mendukung. Lalu Telkom ya. Kalau Telkom memang akan mengurangi posisi itu, tapi buyer lokalnya gede-gede ngumpul di sini. Pasti ada perlawanan. Pasti ada perlawanan. Ya, nanti kita lihat Telkom itu alur 1 jamnya kuat naik nggak hari Senin. Kalau belum kuat ya Selasa dan seterusnya. Tapi semoga Senin langsung kuat naik. Ini ketemu murah ini. Ya, Telkom itu hourly chart ini bagus sekali. Ya, saham lapis 1 dikasih diskon banyak. Ya. Sementara monthly chartnya bagus, masih strong bullish. Ya, weekly-nya ya memang ada kendor, tapi monthly-nya ini masih kategori bullish di atas support ya. Ya, 2014 di sini, ya, 10 tahun lalu di sini ya, masih linear naik. Kemudian EMA 200 tuh, ya, yang garis biru itu support kuatnya 3000. Ya, ini nanti lama-lama akan golden cross, seperti ini, lalu naik lagi. Itu yang Telkom. Jadi kalau ketemu saham bagus, harganya sedang koreksi, itu kesempatan BOW. Waktu itu juga gitu, kendor, ya berangkat dari bawah, ya naik lagi. Nah ini dari bawah lagi. Ini karena kinerjanya, pendapatannya, ya revenue growth-nya kan di bawah ekspektasi. Ya ada asing yang mengurangi posisi, harganya kendor. Tapi lokalnya masuk gede-gede. Hari Senin, Selasa ikuti alur 1 jam ini. Itu aja kuncinya Telkom untuk Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya minggu depan. Ya, mulai besok pagi. Ini kan ini udah tanggal 1. Ya, ini udah 1 April, ya. Jam berapa? Jam 12.15. Ini tengah malam ini. Ya, ya ada waktunya jam segini. Ya, justru kalau malam itu kan tenang. Ya, semua udah selesai. Malam ada waktu ya kita bikin analisa begini. Ya. Kemudian saham selanjutnya ada PNBS. PNBS. Ini sebenarnya sehat kok. Bank Panin Dubai Syariah itu, ya profitnya tebal, valuasi murah, harga 50 begini, 50, 51. Nggak takut kena tato nanti Mas. Nggak. Kalau ini mestinya nggak. Ini sehat, ini bagus. Justru ini nanti bisa lipat-lipat kalau kita megangnya sabar. Coba pegang 3 tahun, mestinya jadinya bagger.
Tapi 3 tahun loh ya. Harga 50, dia naik ke 100, 150, 200 apa enggak lipat-lipat itu. Tapi 3 tahun minimal. Kuat nggak? Ya, balik ke diri kita tuh. Ya. Secara bisnis ini sehat kok. Ya, ini yang PNBS ya. Ini untuk investasi saja. Ya, belum gerak ya. Kalau tradingnya ramai, gerak-gerak ya ditradingkan enak, tektokan enak. Cuma ini masih maju mundur kayak gini. Ya, kemudian saham Friend. Friend itu BlackRock doyan, Vanguard doyan. Ya, ini kalau lihat sejarahnya, revenue growth-nya itu juga bagus. Suatu saat saham ini bisa gerak nanti. Ya, ini udah keluar yang 2023. Ya, masih tumbuh kan? Revenue growth-nya tumbuh. Ya, laba kotornya tumbuh. Ya, cuma laba bersihnya turun ya. Ini turun. Ini lebih ke long term sih ya kalau kalau trend ini. Kalau lihat revenue growth-nya ini ya mestinya tinggal mengolah jeroannya. Ya, pendapatannya tumbuh terus itu kan lama-lama juga membaik. Ya, mestinya kan bisa ya. Manajemennya bisa ya memanage. Tapi kalau sebuah perusahaan pendapatannya tumbuh aja enggak, ya susah itu. Ya, turun turun turun. Revenue growth-nya minus gitu mau gimana? Tapi kalau pendapatannya tumbuh terus begini, ya itu tinggal nunggu waktu. Suatu saat dia akan membaik. Ya, kayak gitu. Ya, kalau sekarang harganya belum gerak, sama 50 betul. Tapi ini bukan 50 yang tidur. Itu kalau punya lot friend dipasang 50 juga laku itu besok Senin. Ya, beda sama yang 50 benar-benar tidur gitu beda. Kayak nanti Senin coba Telkom itu alur 1 jam jalan apa enggak ya. Kemudian Astra itu tetap maju ya. Arto ya lanjut itu. Arto BBYB Agro itu lanjut, bank digitalnya lanjut, logam-logam lanjut ya. Tapi yang pembahasan malam ini Telkom itu ikuti alur 1 jam sama yang STRK tadi semoga bangkit ya, laporan keuangannya udah muncul ya. Ini Senin pagi bisa aja tiba-tiba gerak, nanti kita lihat ya. STRK jeruannya kayak apa Mas ya, Broksumnya ya, sejak dia IPO bulan apa kemarin, November kalau nggak salah, 2023 November waktu itu, hari Oktober deh ya. All market ya, ini STRK itu ya, sejak IPO gitu. Nah ini lihat ini CC XC XL YP SQ gitu ya. Ini totalnya ini rupiahnya itu 32 M, 32 M, 23 21. Ini sebenarnya besar, nilai duit ini besar untuk ukuran STRK ya. PF rate-nya 120, 136, 141. Mestinya balik ke sini ya. Ini keroyokan kuat kok. Ini buyer-buyer ini keroyokan kuat angkat harga. Asal nggak digebuk pasti jalan. Ya. Asal nggak dihalangi, balik 100 itu cepat. Coba nanti lihat. Ya, asal nggak dihalangi ya. Laporan keuangannya kan juga udah keluar bagus itu. Ya, syukur-syukur emitennya setuju harganya balik lagi. 100, 150, 200 nanti pasti cepat banget. Kalau emitennya setuju, kekuatan dari internal emiten setuju harganya naik, jangankan 200, 300 pun cepat balik. Ya, bisa kayak gini lagi. Asal emitennya setuju. Udah itu aja STRK kuncinya. Oke, malam ini cukup pembahasannya ya. Pertanyaan udah kita jawab. Kalau masih ada pertanyaan silahkan WA ya. Nomor WA saya ada di sini. Ini silahkan ya. WA aja. Mau jam berapa aja silahkan.
Ya, nanti kalau udah bisa saya balas, pasti saya balas. Oke, terima kasih. Selamat malam.